Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, infak yang kita adakan tiap malam Sabtu untuk bulan Agustus ini, tadi Ustaz Irfan memberitahu bahwasanya dapat 7 paket yang dibagikan kepada yang membutuhkan. Semoga menjadi sebab Allah ridho kepada kita semuanya. Qala al-musannif wa syarih rahimahullah ta'ala nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharain amin. Babut talak. Kemarin kita bahas tentang tolak atau cerai itu terbagi 2, sharih dan kinayah, terang-terangan dan kiasan. Yang terang-terangan ada 3 kalimat, yaitu tolak, firaq, sarah, cerai, pisah, lepas. 3 kalimat ini walaupun tidak diniatkan, walaupun bergurau, walaupun marah, jatuh talaknya, kecuali kalau terpaksa dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan kemarin. Dan kalau 3 kalimat ini tidak diucapkan tapi menggunakan tulisan atau menggunakan chat alat elektronik, maka itu menjadi kiasan, perlu niat. Tapi kalau diucapkan tidak perlu niat, walaupun tidak niat jatuh. Adapun selain 3 kalimat ini, saya ulangi, adapun selain 3 kalimat ini, selain kalimat cerai, pisah, lepas, itu namanya kinayah atau kiasan, memerlukan niat. Kalau niat jatuh, kalau tak niat tak jatuh talaknya. Contohnya ada seorang suami bilang kepada istrinya, tidak usah serumah lagi. Nah itu kinayah, namanya kiasan. Kalau diniatkan jatuh, kalau tidak niatkan tidak jatuh talaknya. Kemudian wa yamlikul hurru thalatha tatliqat wal 'abdu tatliqatain. Dan laki-laki yang merdeka, yang bukan budak, itu memiliki hak tolak, hak cerai 3. Sedangkan budak, seperti orang-orang dahulu ada budaknya, budak hanya memiliki 2 hak cerai. Wa yasihul istithna'u fit talaq idza wasalahu bihi. Nah, dan sah atau boleh melakukan pengecualian di dalam ucapan cerai itu dengan beberapa syarat. Jadi maksudnya begini, orang mengucapkan, misalnya ada seorang suami mengucapkan tolak 3 kecuali 2, kata dia, maka jatuhnya 1. Misalnya ada seorang suami bilang kepada istrinya, dia bilang kepada istrinya, dia mencerai istrinya 3 kecuali 2, berarti jatuhnya 1. Atau dia bilang dia mencerai istrinya 3 kecuali 1, berarti 2 jatuhnya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya yang pertama, kalimatnya itu harus bersambung. Kalimat dan pengecualiannya harus bersambung. Misalnya gini, dia mencerai istrinya 3 kecuali 2. Kecuali itu harus nyambung, tidak boleh lama. Berapa lama batas waktunya? Menurut pendapat orang banyak. Kalau bahasa fikihnya itu namanya urfan. Urfan itu menurut pendapat orang banyak. Artinya kalau ada orang dia misalnya mencerai istrinya 3 kecuali, kan langsung. Tapi kalau terlalu lama, misalnya dia bilang dia mencerai istrinya 3, diam lama kecuali 2, dan tak bisa tuh, pengecualiannya gagal, jatuhnya 3. Jadi syaratnya yang pertama, dia boleh mengecualikan dengan syarat ucapan dan pengecualian itu masih bersambung, tidak lama. Itu 1. Yang kedua, boleh dia kecualikan talaknya itu. Syarat yang kedua adalah pengecualiannya tidak boleh menghabiskan ucapan talaknya. Misalnya gini, misalnya ada seorang suami bilang kepada istrinya, dia mencerai istrinya 3 kecuali 3, nah itu tidak boleh. Pengecualiannya batal, berarti jatuhnya berapa? 3 jatuhnya. Jadi pengecualian itu tidak boleh menghabiskan ucapan talaknya. Itu syarat yang kedua. 1, kalimatnya harus nyambung. 2, pengecualiannya tidak boleh menghabiskan semua. Syarat yang ketiga, ini penting nih. Syarat yang ketiga, sebelum dia mengucapkan itu harus niat, memang dia mau mengecualikan. Memang dia niat mau mengecualikan. Contoh dia bilang
Misalnya ada seorang suami bilang sama istrinya, dia mencerai istrinya 3. Memang dia sebelum mengucapkan itu memang ada niat mau mengecualikan. Tapi kalau tidak ada niat mengecualikan, nih contoh nih, kadang ada suami, saya soalnya pernah dapat pertanyaan, ada orang tanya sama saya, ini terjadi. Dia bilang, dia manggil saya gini, Beb, dia bilang, dia telah mencerai istrinya 3, dia bilang. Aduh, berat saya bilang. Nanti mau balik lagi berat. 5 syarat, nanti kita bahas di sini. Ente ada pengecualian tak? Gimana ente mengucap? Saya tanya, gimana ente mengucapkannya? Dia bilang dia mengucapkan cerai 3. Saya bilang, sebenarnya kalau tadi ente ngomong cerai 3 tuh, jadi ente ngomong cerai 3 tuh, ente bilang kecuali 2, jatuhnya cuma 1. Tapi dengan syarat tadi itu harus nyambung kalimatnya, itu 1. Nomor 2, pengecualiannya tidak boleh menghabiskan kalimatnya. Nomor 3, sebelum ente mengucapkan kalimat cerai 3 itu harus niat dulu. Jadi dia ini ceritanya dipaksa sama istrinya. Saya bilang, kenapa ente sampai cerai 3? Istri saya maksa. Sebabnya apa? Ketahuan kawin lagi. Istrinya marah ya. Kalau kita malas kayak bercampur urusan keluarga orang. Yang penting dia nanya begitu. Terus dia maksa-maksa, dia minta saya harus mengucapkan kalimat cerainya depan dia dan minta harus perempuan itu ditalak 3. Ya Allah. Ya. Seakan-akan suaminya ini berbuat dosa besar, seakan-akan berzina suaminya. Terus dia bilang, iya, dia ucapkan. Sebenarnya kalau dia tahu ilmunya tuh, dia dipaksa istrinya mengucapkan talak 3, dia panik. Akhirnya diucapkan. Sebenarnya kalau dia tahu ilmunya, istrinya minta langsung cerai 3. Sebenarnya kalau dia tahu ilmunya, dia ucapkan 3 itu sebelum dia ucapkan, dia niat dulu mau kecualikan. Dia ucapkan gini sebenarnya, dia mencerai istrinya yang itu 3 kecuali 2. Jatuhnya 1, kecualinya pelan-pelan ya, yang penting diucapkan. Walaupun dia tidak dengar. Iya. Kan yang namanya cerai itu, ya Pak, Bu, yang namanya kalimat cerai itu tidak harus si istri yang dicerai itu dengar, tidak harus. Misalnya ada seorang suami, istrinya jauh, tidak ada di hadapan dia. Dia ngomong, dia mencerai istrinya yang itu, jatuh cerainya. Walaupun istrinya tidak ada di depan dia, jatuh cerainya. Makanya ketika tadi itu si istri itu memaksa dia suruh cerai 3, sebenarnya kalau dia tahu ilmunya, dia sebelum mengucapkan niat dulu, niat untuk mengecualikan. Nah, dia ngomong, dia menceraikan istrinya 3, ngomong pelan-pelan, nggak bisa ngomong kecuali 2, jatuhnya 1. Nah, jatuhnya 1 tuh, ya, berarti masih ada 2 gitu, udah jatuh 3. Nah, itu pengecualian dalam perceraian itu boleh. Nah, jadi sebenarnya Bu, ya perempuan itu kalau mau dapat ridho Allah, kalau mau dekat dengan Allah, bukan dengan tahajud, bukan dengan duha, bukan dengan banyak ngaji Quran, bukan dengan banyak zikir, bukan. Itu cuma tambahan. Perempuan itu kalau mau dapat ridho Allah, kalau mau dekat sama Allah, satu ya kuncinya, ridho suaminya. Itu kuncinya. Adapun perempuan tahajud itu nambah tinggi derajatnya, bukan pokok, nambah. Perempuan duha nambah tinggi derajatnya, perempuan ngaji sholawat itu nambah tinggi derajatnya. Tapi untuk didapatkan ridho Allah, kalau dia punya suami ya, kalau dia ingin dapat ridho Allah, kuncinya bukan itu semua. Kuncinya itu ridho suaminya. Dia dapat ridho suaminya, ridho Allah dia dapat. Makanya dulu saya pernah sampaikan, Nabi pernah bersabda gimana? Apa kata Nabi? Idza sholatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil syi'ti. Qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Ya Bu, kata Nabi, saya cuma menyampaikan ini hadis Nabi. Kata Nabi Muhammad, apabila perempuan menjaga sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, jaga kehormatannya. Jaga kehormatan itu artinya tidak selingkuh, nutup aurat, kemudian taat sama suami. 4 ya kata Nabi. Nanti di akhirat dipersilakan masuk surga lewat pintu yang mana saja. Pintu surga itu ada 8. Perempuan yang punya kriteria 4 nih, sholat 5 waktu dijaga, puasa Ramadan, jaga kehormatan, taat suami.
tinggal pilih masuk surga lewat pintu yang mana saja. Tidak disebutkan situ harus tahajud kata Nabi. Tidak ada. Tidak ada Nabi menyebutkan perempuan kalau mau masuk surga lewat pintu yang mana saja harus tahajud. Tidak ada Nabi menyebutkan. Tidak ada Nabi menyebutkan harus duha. Tidak ada. Harus sholat jamaah di masjid. Tidak ada. Harus baca sholawat sekian. Tidak ada. Harus baca zikir ini zikir itu. Tidak ada. Cuma 4 kata Nabi. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan, taat suami. Tinggal pilih masuk surga lewat pintu yang mana saja. Makanya tadi saya bilang, perempuan mau dapat ridho Allah yang punya suami, kuncinya ridho suami aja itu. Yang lain tuh cuma tambahan untuk naikkan derajatnya. Kuncinya ridho suaminya. Nah, kemudian ya memang berat, memang kadang balasannya surga. Kalau ringan balasannya kipas angin. Hadiah ke berat balasannya surga. Ridho Allah balasannya. Nah, memang berat lawan hawa nafsu kan? Melawan hawa nafsu. Kemudian yang kedua sekarang. Wa yasihu, ini kemarin ada saya singgung nih pada malam Sabtu yang lalu. Sekarang kita baca. Kemarin ada yang nanya nih malam Sabtu yang lalu. Wa yasihu ta'liquhu bis-sifah wasyartiha. Sekarang tolak itu tolak atau cerai itu sah atau boleh jika dikaitkan dengan sesuatu, dengan suatu sifat atau syarat. Gimana contohnya? Di sini disebutkan contohnya seperti ada suami mengatakan kepada istrinya, kalau kamu masuk rumah dia tuh kamu diceraikan. Nah, kalau ada suami ngomong macam itu, misalnya dia bilang sama istrinya, kalau istrinya keluar rumah tanpa izin, istrinya terceraikan. Nanti pada suatu saat istrinya keluar rumah tanpa izin, langsung otomatis terceraikan. Kayak saya kasih contoh pada malam Sabtu lalu, ada suami istri yang bertengkar gara-gara nyolokkan mesin cuci itu. Nah, kan suaminya bilang, nah itu tuh kejadian tuh di Pontianak tuh. Itu dia bilang sama istri kan, kalau dia bilang sama istrinya, kalau kamu melakukan hal itu lagi kamu diceraikan, kata suaminya. Nah itu gimana hukumnya? Nah itu kan kalimatnya kan mengkaitkan perceraian dengan sesuatu. Nah ini perlu kita pahami. Jadi kalau ada orang tanya begitu kita tahu. Lihat cerai itu lihat bahasanya. Oh dia ngomong kalau kamu mencolokkan lagi kalau kamu lakukan itu lagi kamu diceraikan. Berarti kalau istrinya dilarang oleh suaminya mencolokkan mesin cuci, dia tetap colokkan baru jatuh. Kalau dilarang. Nah, sama seperti ini. Kalau ada suami misalnya dia ngomong sama istrinya, kalau istrinya pergi ke rumah si dia itu istrinya diceraikan. Tahu-tahu istrinya pergi ke rumah si dia itu setelah 15 tahun misalnya. Maka ketika dia pergi walaupun setelah berapa puluh tahun istri itu pergi ke rumah dia, ketika pergi masuk ke rumah dia langsung jatuh cerainya. Kenapa? Karena dulu suaminya sudah mentaklik itu mengikat cerainya dengan pergi ke rumah si dia. Makanya ada kejadian. Ada seorang suami bilang sama istrinya gini, istrinya lagi naik tangga, sampai di tengah-tengah tangga, suaminya bilang gini, kalau kamu turun dari tangga itu kamu diceraikan, kalau kamu naik kamu pun diceraikan, kalau kamu tetap di situ kamu pun diceraikan. Apa yang dilakukan istrinya? Karena dia tak diceraikan, dia loncat dari tangga. Loncat dari tangga. Jatuh tak cerai? Enggak jatuh. Dia jatuh. Enggak tinggi. Dia loncat. Dia naik tangga dikit. Loncat dia. Cerainya enggak jatuh, dia yang jatuh. Kenapa cerainya jatuh? Dia enggak turun, enggak naik, enggak diam. Dia loncat, enggak jatuh cerai. Nah itu contoh cerai dengan kalimat. Nah makanya Bu, ini perlu kita pahami, karena kalau misalnya mudah-mudahan ada yang kalau misalnya ada yang bertanya sama bapak ibu, atau terjadi, mudah-mudahan tidak ya, kalau terjadi sama keluarga dengar kalimat cerai itu, jadi udah paham apa yang diucapkannya. Ketika dia mengucapkan kalimat cerai, bisa atau lepas, tidak niat pun jatuh.
Ketika dia mengucapkan kalimat, udahlah, kata dia, tidak usah serumah lagi. Itu kan kalimat kiasan. Tanya dia, kamu niat gak? Waktu mengucapkan itu tuh niat cerai gak? Oh enggak, ya enggak jatuh lah talaknya. Kalau diniatkan, jatuh berarti. Nah, terus kalau gini nih, dia ngomong, kalau istrinya keluar rumah tanpa izin, istrinya diceraikan, jatuh tak talaknya? Enggak. Talaknya akan jatuh kalau istrinya keluar tanpa izin, baru jatuh talaknya. Nah itu penting. Kalau enggak tahu nanti dia berhubungan terus, padahal bukan hubungan suami istri, tapi dia terus berhubungan seperti itu tanpa status yang halal, padahal itu haram. Dan ini semua yang ada di bab-bab talak ini, semua orang pernah tanya, telepon. Ada pernah dari Batam, dari orang dari Batam telepon, si istrinya telepon, Beb, dia bilang suami dia, kata dia, mengatakan kepada dia, bertengkar sama suaminya. Dia mengatakan, si suami itu mengatakan kepada dia, dah kita sekarang tak usah tinggal serumah lagi. Nangis nih istrinya. Telepon, gimana Beb? Nah, gimana tuh? Kata suaminya, kita jangan tinggal serumah lagi. Itu kalimat apa namanya? Kalimat kiasan. Berarti gantung niat. Kita bilang sama dia, itu kalimat kiasan. Berarti tergantung niat. Ente tanya sama suami ente. Kamu tanya sama suami kamu ketika ngomong gitu, niat cerai kan? Kalau dia niat cerai, suruh dia jujur ngomong, suruh dia jujur. Kalau ketika dia ngomong itu niat cerai, jatuhlah talaknya. Kalau tidak, maka tidak jatuh talaknya. Nah, kemudian wala yaqa'u talaqu qabla nikah, dan tolak itu tidak bisa terjadi kalau sebelum nikah. Misalnya ada seorang laki-laki bilang kepada istrinya, dia bilang kalau nanti dia sudah menikah mau diceraikan, tidak jatuh tuh. Begitu nikah jatuh tak talaknya? Tidak. Kenapa? Karena dia mengucapkan itu dia belum nikah. Walaupun dia sudah ngomong kalau nanti dia nikah dia mau ceraikan. Ketika habis nikah tak jadi dia mau ceraikan. Jatuh tak talaknya? Tidak jatuh karena dia ucapannya sebelum menikah. Kalau sebelum nikah tidak jatuh talaknya. Wa arba'atun la yaqa'u talaquhum as-sabiyyu wal majnunu wan na'imu wal mukrah. Dan ada 4 orang yang mana kalau mereka mengucapkan kalimat cerai tidak jatuh talaknya, tidak jatuh cerainya, tidak jadi perceraiannya. Siapa 4 orang itu? Yang pertama as-sabi, anak kecil. Yang kedua orang gila, yang ketiga orang ngigau, yang keempat orang yang terpaksa. Yang pertama anak kecil. Anak kecil menceraikan gimana maksudnya? Emang anak kecil boleh nikah? Boleh. Tapi yang menerima nikah bukan dia. Misal nih, ada anak kecil dapat harta warisan misalnya. Anak kecil ini tidak ada yang ngurus, tidak ada yang ngurus dia. Harta dia banyak, yang ngurus dia tidak ada. Akhirnya sama keluarganya, anak kecil ini dinikahkan sama seorang wanita dewasa untuk ngurusi dia dan hartanya. Boleh tak? Boleh. Carikan wanita dewasa yang bisa ngurus dia, nikahkan. Nah, cuma anak kecil ini tak boleh nerima nikah, tak boleh. Nanti yang menerima nikahnya siapa? Keluarganya dia. Cari siapa keluarganya. Kalau ayah tidak ada, kakek. Kalau tidak ada kakek, saudaranya. Kalau tidak ada, ponakan. Kalau tidak ada, paman. Kalau tidak ada, sepupu yang menerima nikah. Macam mana cara menerima nikahnya? Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan untuk laki-laki yang bernama Fulan bin Fulan ini dengan mas kawin misalnya 1 juta rupiah tunai. Jadi nerimanya buat dia. Sah nikahnya sah. Terus kalau mau diceraikan ini, kalau anak kecil mau ceraikan istri itu, kan tidak boleh, dia belum balik. Macam mana cara menceraikannya? Walinya dia tadi ini, keluarganya dia yang menceraikan dia. Nah itu, kalau dia cerai sendiri, tidak boleh. Jadi anak kecil laki-laki itu dia boleh nikah, yang menerima nikahnya walinya atau keluarganya. Kalau dia mau menceraikan, dia tak sah cerainya karena belum balik, maka walinya juga yang menceraikan. Begitu juga orang gila. Ada orang ketika nikah waras, tahu-tahu kena penyakit gila, alhamdulillah kena penyakit gila. Istrinya tak tahan, pengen minta cerai. Nah, orang gila kan dasar belum cerai. Ada tak penyakit. Tuh siapa yang cerainya? Walinya dia. Ayahnya, kalau tidak ada kakeknya, kalau tidak ada saudaranya dan seterusnya. Seperti wali-wali nasab tuh, wali-wali pernikahan tuh. Nah itu yang menceraikan bagi orang gila, menceraikan istrinya walinya, bukan dia sendiri.
Orang gila diajarkan, ayo coba kamu ucapkan. Orang gila suruh ucapkan. Ayo coba kamu ucapkan. Tidak boleh, biar dia ikut suruh dibimbing. Biar disuruh bimbing untuk ikut mengucapkan kalimat cerai.